Disclaimer: video ini tidaklah dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan pihak manapun yang disebutkan di video ini. Penyebutan pihak-pihak tertentu yang ada di video ini hanya dimaksudkan sebagai bahan studi komparasi atau perbandingan dan sebagai bahan edukasi. Harap tonton secara penuh video ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum admin membahas lebih jauh mengenai tema yang ada di thumbnail video ini, walaupun sangat-sangat telat, admin akan mengucapkan turut berbelasungkawa terlebih dahulu kepada Ibu Nur Hasanah, pengisi suara Doraemon, dan Ibu Prabawati Sukarta, pengisi suara Shizuka. Bagi anak 90-an seperti kami, jasa kalian dalam menemani dan menaungi masa kecil kami tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Berkat kalian yang menemani masa kecil kami memiliki masa kecil terindah yang pernah kami miliki. Mudah-mudahan Allah membalas jasa kalian dengan yang sebaik-baik pahala dan menempatkan kalian di sisi terbaiknya. Amin. Halo guys, ketemu lagi sama Wong Anime, tempat pembahasan anime, manga, light novel, game, dan pop culture lainnya. Kalau kalian ingin Wong Anime terus mengupdate video-videonya, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Maaf ya, tidak sengaja kekuatan superku. Tapi kalau jatuh itu memalukan, bukan? Cuplikan barusan adalah cuplikan My Hero Academia terbaru yang tayang di RTV dan sudah didub ke bahasa Indonesia. Dimana yang sering streaming di situs-situs anime dengan bahasa aslinya? Bagusan mana antara dub bahasa Indonesia sama bahasa Jepang? Bagusan aslinya lah. Yaps, admin sudah duga kalau kalian pasti akan bilang begitu. Dan jujur, admin juga setuju dengan kalian. Tapi sebagai orang yang sudah lama menonton pertelevisian Indonesia, bahkan sejak 90-an dulu, admin menyadari bahwa dunia dubbing Indonesia memang kualitasnya naik turun hingga saat ini. Pada tahun 90-an dan 2000-an, penggunaan dub sangat marak di dunia pertelevisian, terutama pada drama-drama kolosal seperti Panji Tengkorak, Angling Dharma, di Pelet, dan juga film-film dan seri-seri berbahasa asing seperti drama Korea, film-film India, dan tentunya salah satunya anime alias kartun Jepang. Akibatnya, tahun 90-an hingga 2000-an adalah puncak kejayaan era dubbing di Indonesia. Namun, itu semua berubah sejak Negara Api menyerah. Akibat serangan Negara Api, banyak anime-anime dan tayangan-tayangan luar negeri lainnya seperti drama Korea tidak dilanjutkan di dalam negeri. Selain karena biaya lisensinya yang besar tentunya, tayangan-tayangan tersebut juga dianggap mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan budaya dan norma Indonesia. Sebagai contoh, One Piece yang sudah tayang dulu di RCTI tidak dilanjutkan penayangannya. Tahulah kalian kenapa alasannya. Begitu juga anime dan tayangan lainnya yang dianggap mengandung unsur kekerasan dan seksualitas berlebihan. Ujung-ujungnya tidak dilanjutkan tayang. Terkhusus mengenai anime, kebanyakan anak-anak sekarang tidak menyukai dub Indonesia dalam penayangan anime dikarenakan fansub sudah bertebaran di internet. Hal ini membuat anak-anak ketika menonton anime yang tayang di televisi membandingkannya dengan dub Jepang atau dub aslinya. Akibatnya mereka malas untuk menonton anime-anime dengan dub berbahasa Indonesia. Dan sebagai orang yang hidup di masa ketika admin mengalami kedua hal tersebut, admin menyadari bahwa dub Jepang memang lebih bagus dari dub Indonesia. Tapi sadar nggak kalian kalau ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kenapa kualitas dub Indonesia sangat berbeda jauh dengan Jepang, sehingga membandingkan antara dub Indonesia dengan dub Jepang adalah perbandingan yang sangat tidak adil. Gak percaya? Oke deh, mari kita cari kenapa dub Indonesia dengan dub Jepang sangat berbeda dan bersikap adil terhadap mereka. 1. Ngedubbing itu susah. Melakukan dub alias mengisi suara adalah salah satu profesi yang paling sulit untuk dikerjakan. Seiring dengan perubahan karakter yang diisi suaranya, nada dan intonasi harus diubah mirip seperti apa yang dilakukan oleh para dalang dalam pertunjukan wayang golek. Dan ini tidak hanya sulit untuk dilakukan, tapi juga memberikan tekanan pada pita suara, mengganggu kesehatan dan mengubah nada suara hingga ke taraf ekstrim, bahkan sampai ke tahap perubahan yang permanen. Admin akan memberikan contoh supaya kalian mengerti. Kalian mengenal suara ini? Kalau kalian tidak tahu, ini adalah suara yang dikenal sebagai suara nenek lampir.
Bagi anak 90-an dan 2000-an, suara ini adalah suara yang khas dan begitu dikenal di masyarakat saat itu. Walaupun begitu, pengisi suara yang mengisi suara ikonik ini tidak begitu dikenal, bahkan oleh anak 90-an sekalipun. Nama pengisi suara nenek lampir ini adalah Ibu Asriati. Sejak beliau mengisi suara tertawa Mak Lampir yang muncul di seri-seri kolosal dan pertama kali muncul di seri kolosal Misteri Gunung Merapi, keterampilan beliau ini membuatnya sering dipakai untuk mengisi karakter-karakter yang memiliki karakter sama di drama kolosal. Namun walaupun peran karakter beliau begitu ikonik dan dikenal luas, perannya selama bertahun-tahun ini membuat pita suara beliau tertekan sehingga suaranya menjadi serak dan tidak bisa kembali ke suara awal sesuai dengan keterangan beliau. Kalau di dunia voice acting Jepang, salah satu seiyuu alias dubber yang terkenal akan karakter yang sporadis, sering berteriak, dan sering mengeluarkan nada melengking adalah Okamoto Nobuhiko. Dia terkenal mengisi karakter-karakter yang memang selalu berteriak. Salah satu contoh karakter yang dia isi adalah Katsuki Bakugo dari My Hero Academia dan Garfield dari ReZero. Yang kita tahu kalau Bakugo dan Garfield ini adalah karakter yang selalu berteriak setiap saat. Bulan Mei lalu, Okamoto harus hiatus sementara karena mengalami gangguan pita suara. Dia harus melakukan operasi sesuai saran dokter. Terlepas dari apapun penyebab gangguan pita suaranya ini, walaupun admin yakin ini terjadi karena peran-peran sporadisnya tersebut, peristiwa ini menjadi bukti bahwa menjadi seorang seiyuu alias dubber itu bukan hal yang mudah dilakukan. Di salah satu video admin di channel ini yang berjudul Review Made in Abyss ketika ditipu anime malah bikin kita senang, admin mencoba kemampuan voice acting admin dengan berbagai macam suara. Dan akhirnya admin berhasil. Admin berhasil membuat 12 menit momen cringe tiada tara. Komentar pertama mengenai video review tersebut adalah komentar betapa cringe-nya video tersebut sehingga membuat admin ingin mengubur diri. 2. Hampir semua acara di Jepang di-dub Jepang. Salah satu fenomena yang dianggap paling aneh oleh orang asing yang tinggal di Jepang adalah bagaimana setiap acara-acara hingga adegan-adegan yang mengandung klip-klip berbahasa asing pasti diisi suara ke bahasa Jepang. Bahkan kalau kalian pergi ke bioskop di Jepang pun, kalian akan menemukan kalau di bioskopnya film-film sudah dialih sunting ke bahasa Jepang. Bahkan adegan pendek beberapa detik wawancara dengan warga asing yang sering muncul di berita pun dipastikan semuanya disunting ke bahasa Jepang. Begitu pula narasi iklan-iklan di Jepang, sandiwara radio, video game, dan film-film dokumenter. Intinya negara ini tidak bersandar pada subtitle dalam penerjemahan. Padahal subtitle terbilang lebih simpel dan tidak terlalu ribet kalau dibandingkan dengan mengisi suara setiap saat. Kejadian khas ini membuat para seiyuu sangat dibutuhkan dalam berbagai acara televisi dan non-televisi di Jepang. Tidak hanya itu, kartun-kartun lokal Jepang yang disebut anime pun membutuhkan seiyuu alias pengisi suara yang sangat banyak sehingga sangat dibutuhkan di acara pertelevisian Jepang. Kejadian ini membuat 90% acara-acara di Jepang membutuhkan seiyuu atau pengisi suara untuk mengisi acara mereka. Hal ini berimplikasi besar pada kualitas seiyuu dan pengisian suara yang membuat pengisi suara Jepang sangat banyak dan muncul di mana-mana. Hal ini berakibat juga pada dianggap seriusnya voice acting sebagai profesi yang diperhitungkan di Jepang. Sedangkan di Indonesia, kita tahu kalau profesi ini tidak dianggap seserius Jepang, sehingga berimplikasi terhadap industri pengisi suara itu sendiri. Menurut salah seorang YouTuber anime terkenal Gigu yang berasal dari Thailand, dalam tes podcastnya bersama si Dog VA dan juga Anime Man, pengisian suara di negara-negara di Asia Tenggara memiliki kualitas yang jauh lebih buruk daripada negara-negara lain karena kurang dianggap seriusnya profesi ini di industri hiburan. Sehingga kadang untuk beberapa karakter yang muncul di satu episode, bisa beberapa orang yang mengisi suaranya. Sebagai contoh di anime Naruto yang ditayangkan di Global TV, pernah terjadi ketika Shikamaru, Neji, dan Lee diisi oleh pengisi suara yang sama, padahal mereka adalah karakter-karakter penting yang muncul di anime ini sehingga seharusnya memiliki ciri khas masing-masing. 3. Ada sekolahnya. Sebagai implikasi dianggap seriusnya voice acting alias pengisian suara di Jepang, pengisian suara dianggap sebagai salah satu profesi yang menjanjikan. Orang-orang berebutan menginginkan menjadi VA di Jepang. Akibatnya, lembaga-lembaga sekolah vokasi atau kejuruan yang fokus pada voice acting muncul di mana-mana.
Tidak hanya itu, di sekolah kejuruan umum pun orang-orang bisa kuliah di jurusan Seiyu yang mendidik lulusannya untuk menjadi narator, penyiar, staf media elektronik, dan staf produksi anime. Pada perkuliahan, perguruan tinggi yang berfokus pada seni hiburan biasanya menyediakan jurusan teater atau voice acting sebagai salah satu kelas kuliah mereka. Berdasarkan data tahun 2002, tercatat ada lebih dari 130 sekolah voice acting di Jepang dan data ini terus bertambah setiap saat. 4. Seiyu di Jepang multitalenta. Satu lagi yang membuat para seiyu di Jepang berbeda dengan pengisi suara di Indonesia adalah betapa multitalentanya para seiyu di Jepang. Dalam bukunya Gorin no Sho atau buku 5 cincin, Miyamoto Musashi, salah seorang samurai ronin legendaris yang terkenal akan pertarungan legendarisnya, mengatakan bahwa demi menguasai jalan berpedang, seorang samurai mesti mengerti mengenai jalan profesi lainnya seperti pertanian, pertukangan, seni, dan perniagaan. Mungkin spirit inilah yang menjadikan para seniman Jepang memiliki spirit untuk bisa melakukan banyak hal. Untuk para seiyu alias voice actor di Jepang, mereka biasanya memiliki banyak talenta-talenta lain yang membuat mereka bisa bertahan lama di dunia hiburan yang mereka geluti. Sebagai contoh, Sakamoto Maya yang saat ini mengisi suara Echidna di Re:Zero misalnya, salah satu seiyu yang terkenal akan kecantikannya, tidak hanya seorang voice actor, tapi juga penyanyi dan model juga. Seiyu lainnya seperti Hanazawa Kana tidak hanya pandai bernyanyi, tapi juga berakting dan sering menjadi bintang iklan. Seiyu lainnya seperti Aoyuki yang terkenal akan peran-peran adik manis ini tidak hanya pandai berakting dan juga menyanyi, namun juga pandai menggambar dan sering memamerkan kemampuan menggambarnya ini di banyak event. Seiyu lelaki juga tidak kalah hebatnya. Seiyu laki-laki seperti misalnya Kensho Ono juga terkenal mengisi lagu-lagu opening dan ending dari anime-anime yang mereka bintangi. Keterampilan mereka yang luar biasa ini membuat mereka bahkan dipuja sebagai idol oleh para penggemarnya. Beberapa bahkan sampai mengadakan event-event tertentu bagi para penggemarnya tersebut. 5. Telah berjalan puluhan tahun. Industri voice acting di Jepang telah berjalan lama sejak tahun 1940-an. Sejak drama radio mulai populer di negara tersebut. Untuk melihat bagaimana drama radio dikerjakan dahulu, admin menyarankan untuk menonton anime musim kemarin, Wave Listen to Me, karena anime ini menayangkan mengenai seluk-beluk dunia radio dari dulu hingga sekarang. Pada tahun-tahun kelanjutannya, pasca Perang Dunia II, voice acting mulai dibutuhkan karena film-film dan acara-acara yang diproduksi negara ini sangatlah sedikit, sehingga mereka terpaksa memulai memasukkan film-film luar negeri. Pada tahun 1970-an, istilah seiyu mulai digunakan ketika anime Space Battleship Yamato tayang di televisi. Sejak saat itu, industri pengisian suara di Jepang mulai berkembang dengan bertambahnya jumlah anime-anime yang dibuat oleh negara tersebut dan begitu banyaknya film-film berbahasa asing yang masuk ke negara tersebut. Melalui napak tilas ini kita bisa lihat kalau industri pengisian suara di Jepang memang sudah berjalan lama kalau dibandingkan dengan industri pengisian suara di Indonesia. Melalui video ini, admin ingin mengatakan sekali lagi kepada kalian yang masih membanding-bandingkan antara kualitas dub Jepang dan Indonesia, mohon tolong hentikan ini. Tidak hanya secara jarak tahun kita tertinggal jauh dengan pengisi suara Jepang, secara kultural pun konsep pengisian suara ini tidaklah digarap seserius Jepang. Tapi di sini admin tidak merendahkan dubbing atau industri dub di Indonesia. Hanya saja kalau di Amerika saja yang industri dubbing dianggap lebih serius dari Indonesia aja, dubbing Jepang dianggap jauh lebih baik, maka dubbing Indonesia apalagi. Intinya gak apple to apple lah membandingkan dub Jepang yang kualitasnya nomor 1 di dunia dengan dub Indonesia. Atau dengan kata lain, tidak perlu membanding-bandingkan kedua hal tersebut. Saat ini profesi dubbing di Indonesia sudah menjadi salah satu profesi yang mulai diminati dan perlahan-lahan mulai naik grafiknya dalam industri hiburan di Indonesia. Jadi daripada bersikap nyinyir, lebih baik kita melakukan upaya-upaya yang bisa meningkatkan industri voice acting ini. Atau kalau kalian tidak bisa melakukan upaya-upaya tersebut, minimal berikanlah dukungan atas mereka. Kalaupun misal kalian tidak menyukai pengisian suara yang dilakukan terhadap anime-anime Jepang yang tayang di Indonesia, maka kalian cukup melihat streaming anime-anime di internet, situs resmi-resmi legal seperti Crunchyroll, Funimation, atau channel-channel streaming legal seperti Muse Asia dan Anyone, dan situs legal streaming lainnya, sehingga bisa menonton dalam dub aslinya. Atau kalau kalian gak peduli dengan dukungan atas dunia anime, ya nonton fansub aja, resiko masing-masing.
Secara pribadi, kalau ada satu hal yang admin ingin kritisi dalam penayangan kembali anime di Indonesia, terutama Boku no Hero Academia, maka itu bukanlah performa dabar, tapi kesalahan translasi yang terlalu kental. Admin sarankan kepada siapapun lembaga yang menerjemahkan anime ini supaya banyak berkomunikasi dengan dabar-dabernya, terutama sebelum performa pengisian suara dimulai, dengan melakukan rapat teknis terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan terjemahan yang terdengar aneh ataupun penyebutan karakter-karakter tertentu dan cara pembacaannya atau term-term khusus, istilah-istilah khusus. Admin sarankan juga untuk banyak-banyak menonton subnya di situs-situs resmi yang admin tunjukkan tadi sehingga bisa melakukan studi banding mengenai penerjemahan yang tepat itu bagaimana. Dulu, dalam seri One Piece dan Naruto di Global TV, dubber bahasa Indonesia Naruto yaitu Ibu Hana Bahagiana melakukan performa yang luar biasa dalam mengisi suara Luffy dan Naruto. Sehingga apabila kita mendengar suara Naruto, maka suara beliau lah yang akan terngiang di kepala kita. Namun terdapat satu kasus aneh terjadi dalam performa pengisian suara beliau dalam mengisi suara Naruto. Ketika Naruto mendatangi Kakashi pada ujian Chunin, beliau justru malah memanggil Kakashi dengan sebutan Uchiha Itachi. Di anime Boku no Hero Academia pun saat ini penyebutan nama, walaupun kelihatan tidak terlalu signifikan, masih terdapat kesalahan yang terdengar jelas. Sebagai contoh, nama teman sekelas Midoriya, Idate-nya justru malah menjadi Lida. Saya yakin ini bukan salah para dubber tersebut karena sebagai pengisi suara, mereka hanya membaca skrip yang telah disodorkan. Inilah pentingnya rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum pengisian suara dimulai. Sebelum admin mengakhiri video ini nih, kalau kalian masih mau tahu banyak mengenai para dubber di Indonesia, silahkan pantengin channelnya Bapak Aji Dharma Susanto. Beliau adalah orang yang mengisi suara Patrick Star di kartun SpongeBob dan di channel-channel beliau kadang mengundang beberapa dubber-dubber terkenal sehingga kita bisa mendengar cerita dan kisah-kisah mereka sehingga bisa menjadi wawasan terbaru bagi kita. Oke deh semuanya, mungkin inilah video yang bisa admin berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kalian semua sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Kalau kalian ingin menonton video-video admin yang lain, silahkan untuk klik video-video berikut.